Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Technoid. Jadi beberapa hari lalu saya mencoba untuk mengkalibrasi IMAX B6AC ini. Ini adalah charger untuk beberapa jenis baterai yang biasa digunakan oleh hobis RC atau remote control, mainan remote control. Dan ternyata ini saat saya mencoba melakukan kalibrasi, itu hasilnya dia tidak bisa masuk ke menunya. Jadi dia seakan-akan saya sudah memilih menu discharge, kemudian dia tekan enter sendiri dan langsung melakukan proses discharging. Jadi seharusnya setelah ini kita langsung masuk ke menu dan bisa memilih-milih menu yang akan kita inginkan. Tapi ini dia langsung memilih discharge dan memulai prosesnya sampai di sini dan tidak bisa diapa-apain lagi. Untuk itu saya langsung mencoba untuk memesan charger untuk baterai lagi dengan merek 7 chip. Di sini serinya B6 V3 Smart Charger. Jadi bedanya dengan ini, kalau ini sudah mempunyai internal power supply. Jadi kita tinggal colokin ke listrik PLN. Sedangkan ini belum ada power supply-nya, jadi kita harus beli lagi power supply seperti ini, sekitar 12 volt 6 ampere yang dibutuhkan, baru kita bisa menggunakannya. Oke, sekarang kita akan lihat isinya. Ini adalah beberapa konektor yang bisa kita gunakan untuk berbagai jenis baterai, mulai dari capit buaya, kemudian XT60 dan beberapa konektor lainnya. Kemudian sini ada buku manual. Oh ya, ini harganya sekitar 220.000. Dan sekarang kita lihat unitnya seperti ini. Jadi B6 V3 Smart Charger. Jadi bentuknya hampir sama dengan IMAX B6. Tapi kalau dilihat dari versinya di sini, kemungkinan ada perbedaan menu atau fitur tambahan yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan lihat menunya dulu. Kita sambungkan dengan power supply-nya. Oke, sekarang kita akan lihat menu yang ada di sini. Jadi di sini ada program select-nya, ada extra function, user set untuk melakukan setting sendiri yang kita inginkan. Kemudian di sini ada untuk pengecasan atau discharge atau balance baterai lithium. Kemudian ini untuk baterai NiMH atau naked. Kemudian ini untuk baterai PB atau aki kering. Di extra function ini kita akan lihat apa aja fiturnya. Di sini ada baterai status. Kita bisa melihat status baterai, berbagai macam baterai di sini. Kemudian ada baterai IR, ini maksudnya internal resistance dari baterai, tahanan dalam baterai. Kemudian ini balancer untuk menyeimbangkan tiap sel baterai. Jika baterai kita lebih dari satu sel, kita bisa membalance masing-masing sel supaya tegangannya sama. Kemudian smart battery charge, ini kita bisa melakukan pengecasan baterai apapun sesuai dengan speknya, kita bisa atur di sini. Kemudian ada digital power. Digital power ini bisa kita gunakan untuk sebagai power supply dengan output yang bisa kita atur sesuai keinginan. Misal di sini untuk mengatur arusnya dan di sini untuk mengatur tegangannya. Jadi kalau kita punya beban, misalkan seperti contoh di sini ada kipas. Di sini ada tertulis 12 volt
3,3 ampere. Kita bisa menyalakan kipas ini sesuai dengan spesifikasi yang tertulis di sini. Tinggal mengatur bagian arusnya dan tegangannya. Oke, sebagai contoh sekarang kita akan langsung coba. Sebelumnya kita harus pasang dulu di sini untuk tegangan outputnya. Jika kita menggunakan baterai lithium lebih dari satu sel, kita bisa memilih di sini. Ini untuk 2 sel, 3 sel, 4 sel, 5 sel, maksimal 6 sel. Sekarang kita atur sesuai dengan arus dan tegangan yang ada di sini. Kita pilih digital power, tekan start, kemudian tekan start lagi. Tanda kedip ini kita bisa mengatur arus sesuai dengan beban. Tekan enter lagi, kemudian kita atur tegangannya. Oke, sekarang kita akan pasang ke bagian outputnya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan langsung tekan enter. Tekan enter. Oke, kita harus tekan ini untuk menghentikannya. Jadi lumayan powerful. Sekarang kita coba lagi. Oke. Di sini ada kelemahannya, ternyata untuk kedua kalinya dia tidak menghasilkan tegangan apapun di sini. Padahal sudah kita tekan start, tapi tegangannya masih 2,86 volt. Sekarang kita coba restart dengan cara mencabut dan memasukkan ulang power supply. Kemudian kita coba lagi. Kita sudah pilih ini digital power, kemudian kita coba start lagi. Tekan lama. Di sini arusnya 3,2, tegangan 11,2. Oke, selanjutnya kita akan lihat arus dan tegangan real dari baterai saat melakukan charge atau discharge. Sekarang kita pilih lithium baterai. Di sini sudah saya pasang satu sel baterai. Kita akan coba untuk melihat status baterai dulu. Baterai status. Di sini tidak terbaca satupun baterai karena sensor tegangan dari setiap sel baterai itu tidak terpasang di sini. Sekarang kita coba melakukan charging. Kita pilih 1S. Kemudian ampernya kita coba dari 0,5. Kemudian jenis baterainya lithium ion. Oke, kita langsung tekan enter. Ternyata tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Penyebabnya adalah karena kita tidak memasang sensor tegangan setiap sel baterai di sini. Tidak seperti merek SkyRC, kalau satu sel itu bisa kita charging tanpa harus memasang
sensor baterai di bagian soket ini. Bagaimana dengan discharging? Kita coba discharging dengan arus 0,5 ampere. Yang kita setting 0,5 ampere, yang terbaca 0,2 ampere. Tegangan 3,59 yang terbaca, sedangkan kalau menggunakan ampermeter itu 3,78. Jadi ada perbedaan antara pembacaan tegangan oleh alat ini dengan menggunakan ampermeter, sekitar 0,18 volt. Sekarang kita coba naikkan arusnya menjadi 1 ampere. Kalau kita setting 1 ampere, maka yang terbaca realnya adalah 0,5 ampere untuk arus dischargingnya. Oke, hampir sama dengan merek Litokala Li 500 itu kira-kira seperti ini. Kalau kita pilih 1 ampere, dia realnya itu mendischarge sekitar 500 mA. Terus bagaimana kalau kita naikkan menjadi 2 ampere? Ini maksimal settingannya 2 ampere. Realnya akan terbaca 1 ampere, 0,98 ampere atau 1 ampere kalau kita bulatkan. Dan yang terbaca di sini malah 0,2 ampere. Baterai pack ini yang sudah saya pasang dengan sensor ini, soket untuk sensor tegangannya, ini maksimal 6S. Sekarang kita akan coba melakukan charging baterai 1S. Untuk memasangnya, pastikan kita memasangnya di posisi sel pertama, yaitu di posisi minus. Ini akan saya pasang di sini. Kemudian sensornya akan saya pasang di posisi 6S di sini. Anda bisa menggunakan 5S atau 2S. Yang penting sensornya ini terpasang. Kemudian untuk baterainya jangan lupa pasang di tempat yang benar. Oke, tegangan baterai terbaca di alat ini 3,8. Sekarang kita akan coba langsung untuk proses charging. 1S Li-ion 0,5 ampere. Kita akan lihat realnya berapa ampere. Oke, realnya di sini 0,5, realnya 0,6. Tegangan 4, di sini juga 4. Jadi tegangannya sama. Arusnya beda 0,1 ampere. Sekarang kita coba naikkan ampernya menjadi 1 ampere. Di sini terbaca 0,8, yang kita setting 1 ampere, realnya 0,88. Tegangan terbaca di sini 4,1, di sini 4. Jadi perbedaannya kecil sekali, masih bisa ditoleransi. Saya kira
untuk merek Sky RC yang original pun akan seperti ini. Pasti ada kekurangan atau kelebihan dari pembacaan sensor, baik itu tegangan ataupun arusnya. Oke, saya rasa dengan harga 220.000 kita bisa menggunakan alat ini tanpa harus khawatir dengan keamanannya, karena sudah dibekali dengan proteksi juga, termasuk proteksi untuk polaritinya. Sebagai contohnya di sini, ini akan saya balik. Yang negatif saya kasih positif baterai, yang positif baterai, yang positif outputnya saya kasih negatif baterai. Nah, di sini langsung ada reverse polarity, artinya baterainya terbalik, jadi aman. Kemudian kita bisa mendapatkan fitur lebih juga di sini, seperti melihat status baterai, status tegangan tiap sel baterai. Di sini sel pertama 3,868 volt. Ini sel kedua 3, 4, 5, 6, maksimal 6 sel. Kemudian kita bisa lihat baterai IR-nya, internal resistansi baterainya. Kita bisa lihat 111 internal resistansinya. Ini sangat berguna sekali untuk kita yang sering mengumpulkan baterai lithium dari bekas baterai laptop yang sudah rusak. Nilai IR itu bisa berpengaruh ke nilai discharging baterai. Semakin besar IR-nya, internal resistance-nya, maka kemampuan baterai itu akan melemah untuk mengeluarkan arus. Jadi semakin kecil arus discharge-nya, itu tandanya baterai sudah mau berkurang kapasitasnya atau berkurang kekuatannya, powernya.